Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap bersemangat dan semoga kita dalam keadaan sehat dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Kita akan tetap belajar. Terima kasih sebelumnya kalian sudah berliterasi, belajar sendiri. Selanjutnya mengerjakan latihan-latihan. Saya harapkan kalian memahami apa yang kalian kerjakan. Pada kesempatan video pembelajaran ini kita akan membahas perkalian antara dua vektor. Sebelumnya kalian mungkin sudah belajar perkalian vektor dengan skalar, misalkan 2U, misalkan ini vektor U, maka 2U adalah 2 kalinya. Nah, ini adalah vektor 2U. Ya, nah ini perkalian sekarang. Tapi sekarang adalah perkalian vektor dengan vektor. Bacanya adalah A dot B. Nah, didefinisikan adalah vektor A dikali B cos theta. Kenapa ini rumusnya besar vektor A dikali besar vektor B cos theta? Kita misalkan ini ada vektor B, sedangkan yang ini adalah vektor A. Vektor B-nya ini dapat kita uraikan komponen-komponennya. Ini mungkin di fisika akan sangat bermanfaat. Di sini adalah vektor X misalnya, yang ini adalah vektor Y. Ini sudutnya siku-siku, jangan lupa. Ini vektor Y. Nah, di sini adalah sudutnya theta. Maka fungsi trigonometri yang menghubungkan antara X dengan B itu adalah, kalian ingat, kosinus theta. Kosinus sama dengan perbandingan antara samping dengan miringnya, besar vektor X-nya dibagi dengan besar vektor B-nya. Berarti besar vektor X-nya sama dengan besar vektor B dikali dengan cos theta. Nah, di sini ada besar B cos theta. Nah, di sini juga ada besar B cos theta. Jadi sebenarnya itu adalah jika ada sudutnya, berarti vektor yang A-nya ini dikali dengan yang X-nya ini. Yang panjang ini, yang vektor A, dikali dengan vektor yang ininya. Jadi itu jika dua vektor yang ada sudutnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini kondisinya jika sudutnya lancip, maka vektor A dikali vektor B akan bertanda positif. Karena kalian tahu cos di kuadran pertama itu positif, sehingga positif. Yang kedua adalah kedua vektor membentuk siku-siku. Di sini kita gunakan tadi rumus AB-nya adalah besar vektor A dikali besar vektor B cos theta. Cosnya 90, maka cos 90 0, maka hasil perkalian dotnya hasilnya adalah 0. Yang ketiga bentuknya adalah vektor A dan B ini membentuk sudut tumpul atau ada di kuadran kedua atau setengah pi sampai pi. Karena kosinus itu bernilai negatif pada kuadran kedua, maka hasil A dot B-nya akan bernilai negatif. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan. Bismillah. Kita lanjutkan bentuk komponen perkalian skalar. Bentuk komponen. Bentuk I, J, K vektor yang saling tegak lurus. Kalian masih ingat? Kalian sudah belajar dimensi 3. Nah, di sini. Di sini ada sumbu X yang berwarna hijau. Yang ini sumbu Y yang berwarna merah, dan
berwarna biru ini sumbu Z, maka ada vektor-vektor satuannya yang hijau ini vektor I, masih ingat mudah-mudahan ya. Di sini vektor J, dan yang ini adalah vektor K ya. Jadi jika seperti kalian ketahui bahwa antara I dengan J membentuk 90 derajat, J dengan K membentuk siku-siku 90 derajat, dan I dan K juga membentuk 90 derajat ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi antara I dengan I itu berimpit besar vektor I dikali besar vektor I. Kalian sudah tahu bahwa besar vektor satuan itu besarnya adalah 1 dikali 1 cos 0. Cos 0 juga nilainya 1, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga J kali J itu vektor yang berimpit, berarti sudutnya 0, maka hasilnya juga 1. K dan kali K juga hasilnya sama dengan 1 karena berimpit, sudutnya 0 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. I kali J berarti vektor I sama J tadi sudah saya jelaskan membentuk 90 derajat, maka vektor I dikali besar vektor satuan I dikali besar vektor satuan J kali cos 90 hasilnya adalah 0. Karena cos 90 nilainya 0, maka 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Begitu juga J dengan K pokoknya yang nggak sama itu hasilnya adalah 0 karena membentuk 90 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Jika A-nya dalam bentuk seperti ini, A1 vektor I, A2J. Ingat penulisannya ya, agak dibedakan. Indeks itu agak ke bawah, A1 vektor I, A2J. Dan seterusnya penulisannya masih banyak yang kurang jelas perbedaannya, ini ya penulisannya. Maka A dot B berarti vektor A-nya ini kita salin, B-nya kita salin. Nah, selanjutnya kita kalikan seperti biasa A1I kali B1I, seperti ini. Selanjutnya A1I dikali dengan B2J, ya seperti ini. Dan seterusnya perkalian pelangi ya. Oke. Kalau di sini A1I B1I A2J kali B1I. Oh, kalau dia dari sini ke sini sama aja ya. Oke. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya di sini A1I dikali B1I. Berarti di sini A1B1 dikali I kali I karena ada I. Ada I sama I-nya. Ini I, ini I. Oke. Selanjutnya A2B1 J kali I di sini. Dan selanjutnya A3B1 K kali. Berarti dari sini ini dapat kita tulis seperti ini. Dan seterusnya. Nah, dari sini A1B1 I kali I hasilnya adalah tadi di sini A1B hasilnya adalah 1. Maka bagian yang ini dapat kita ganti dengan 1. Sehingga A1 kali B1 tetapnya hasilnya adalah A1B1. Sedangkan yang ini A2B1 J kali I-nya ini nilainya hasilnya adalah 0. J kali I. Nah, berarti yang ini. Iya, 0. Otomatis di sini hasilnya akan 0. A3B1. Nah, K sama I ini kan hasilnya 0, maka A3B-nya akan 0. Dan begitu selanjutnya, maka yang tertinggal adalah tinggal A1B1 yang ini. Selanjutnya A2B2 yang ini. Karena yang sama. Nah, dan yang terakhir A3B3. Sisanya 0. Jadi kita dapat temukan bahwa perkalian dot ini A kali B, maka hasilnya adalah seperti ini. Dapatlah kita rumuskan seperti ini. Nah, ini ada rumusnya. Kita sudah dapat menemukan bahwa A dot B sama dengan ini. Paham ya? Insya Allah ya? Sampai sini. Baik, kita akan lanjutkan
selanjutnya adalah